MCU tuh kurang konsisten di film ini. Maksudnya tim di balik layar, penulisnya tuh nggak konsisten karena ini kan film Spider-Man ya. Tapi entah kenapa di pertengahan film ini tuh bukan tentang Spider-Man lagi. Penuh harapan banget, akhirnya gitu. Tapi ternyata, sialan. Iya, ini ada orang yang sayang sama gue, katanya Ini pernah jadi siapa, pacar ya? gue berapa tahun. Masa sih? Jadi kayak pasti nggak ada ininya, nggak ada feelingnya gitu. Mungkin nggak si mantranya itu mungkin terputus gara-gara ada sesuatu yang terjadi Di di multiverse. Bisa multiverse jadi. gitu. Makanya pas itu dilakuin, mereka ini jadi hilang semua gitu loh. Well, Mungkin. ini MCU apapun bisa terjadi. Jadi ya. Nah, Iya, betul. benar. Soalnya kan kalau kita dari awal dikasih lihat, oh dia punyanya telekinesis, punya telepati, orang udah mungkin langsung nyangka, oh ya ini Oh, semacam iya. semacam Profesor X atau Iya, siapa iya, nih iya, gitu. iya. Betul. Tapi ini dikasih lihatnya kemampuannya kayak ngerasukin orang, Iya, loncat-loncat. lompat-lompat. Ini gue pikir ini super villain siapa di Marvel yang punya kekuatan gini atau mutan siapa gitu, nggak ketebak. Punisher di film ini tuh kesannya lembek banget nggak sih? Iya. Terlalu Bener. dibikin mellow banget Iya. gitu seorang Punisher Kayak karena buat selipan komedi aja nggak betul, sih? betul. Balik lagi di Ngemeng yang M-nya adalah movies. Ini dari benda yang udah dipegang udah tahu dong kita Udah mau tahu. review apa ini Udah kali tahu. ini ya. Jadi kemarin tuh kita habis nonton Spider-Man Brand New Day yang Yes. keempat ya, yang paling baru nih. Dan hype banget, kita nonton pas premier semua ya berarti ya Yes, betul. kemarin. Hari Rabu. Hari Rabu. Hari pertama. Pada penuh nggak tuh bioskopnya tuh? penuh Penuh sih. sangat. Penuh, sih. luar biasa ya. Gile. Ternyata masih banyak yang antusias gitu ya nontonin film MCU nih. Pasti sih. Walaupun film-film terakhirnya Agak kurang gitu ya. Kurang. Heeh. Tapi tetap kayak pengen tahu gitu kayak Orang pasti apa sih yang bakal dikasih sama Ah. orang MCU ini nih gitu buat kita. Betul. Dan juga faktor Spider-Man juga sebenarnya kan salah satu yang ikonik juga, bukan Yes. tokoh baru Iya, yang atau betul apa. sih, betul juga. Dibanding film-film sebelumnya ya lebih lebih bikin orang hype lah Iya. kali ya. Apalagi yang terakhir Spider-Man yang No Way Home itu bagus banget. Iya. Ya nggak Itu sih? agak mix sih. Dan endingnya Agak nih. endingnya Katanya bikin ada yang bilang kayak terlalu banyak fan service-nya. Iya. Iya. Tapi aku sendiri enjoy sih, aku Enjoy. suka kok. Kalian ya gimana? Coba yang No Way Home dulu No Way dan Home ya. No Way Home. pada Bener sih banyak fan service-nya. Banyak fan Tapi ya service-nya. karena aku suka sama Spider-Man sebelumnya, Hah? terutama Andrew Garfield, dan dia muncul, itu aku, wah aku langsung kayak, oke, minggir semuanya, ini my Spider-Man. Jadi kayak, nggak peduli lagi. Gitu. ya pada saat itu format nostalgia itu sangat works ya. Betul. Iya, Masih betul. works banget. Betul. Sama sih, gue juga soalnya sama kayak kalian begitu lihat ada Tobey Maguire, ada Andrew Garfield Garfield. udah langsung dah. Jadi ini Tapi Spider-Man makanya like, nah, ada yang bilang juga, ya itu bergantung sama nostalgia Iya sih. itunya loh. faktor Jadi- itunya Faktor itu Jadi doang. dicap kan. begitu. Iya. jadi secara filmnya sendiri mungkin nggak gitu Ya, oke gitu ya. Biasa aja gitu. Nah, balik lagi makanya Spider-Man Brand New Day kayaknya justru nggak terlalu menjual faktor nostalgia atau Sama sekali sih. ininya gitu. Iya. Jadi lebih titik beratnya di Spider-Man sendiri. Nah, dari kalian dulu deh, mungkin dari Ano setelah menonton ini, soalnya kan film bagus tuh selalu film yang ninggalin sesuatu, ninggalin Iya. bekas gitu di Betul. kita. Gimana perasaan Kalau setelah yang nonton? Brand New Day sih sebenarnya bukan film yang epic atau yang bagus banget, tapi yang gue suka si Spider-Man Brand New Day ini jadi kayak Spider-Man sesungguhnya gitu, kayak the real Spider-Man tuh filmnya kayak gini, yang nggak terlalu banyak fight sama alien atau apa, udah yang Alien. level-levelnya gini aja. Grounded level. gitu. Bener, ya. emang street level Iya, emang street sesuai level. sesuai pada Sesuai itu. friendly Iya, neighborhood Spider-Man bener. gitu. Iya, iya. Balik iya, ke iya. fitrahnya. kayak gitu, dan juga bagusnya kan juga, oh ini spoiler alert ya teman-teman. Oh ya. Oh iya, sebelum lebih jauh. Ini udah pasti bakal spoiler alert banget. bakal banyak. Bakal banyak spoilers. Iya, jadi buat yang belum nonton atau memang udah berencana nonton tapi belum sempet, skip dulu aja. Mungkin langsung ke bagian rating. Rating. Ya, Iya, ya, gitu. ya, ya. Betul. Oke, Karena silakan kita lanjutkan. apalagi si Spider-Man yang si Tom Holland ini udah balik ke yang natural Spider-nya yang udah bisa Oh ya. apa jaringnya yang Jadi kayak natural, Tobey ya. Iya, betul. iya. Terus juga banyak scene-scene yang kayak Spider-Man lama, yang kayak nyelamatin si MJ, itu kan udah kayak remake gitu loh, kayak Kayak callback ke betul, ini callback sebelumnya. beberapa Callback lah ke si yang sebelum-sebelumnya, kebingungan kayak bener-bener si Tom Holland kayak kembali ke zaman dia pertama kali Spider-Man, gak ada yang kenal dia, terus dia juga kayak belajar lagi. Powersnya lagi. Kayak gitu itu kayak ya udah suka Spider-Man pada seharusnya kayak gini gitu. Jadi lebih nyaman nontonnya.
I see. Itu dulu ya Oke, kalau oke. Dulu. Kalau Monta gimana, Mon? Aku bener sih, aku overall aku enjoy. Heeh. Nontonnya tuh amusing gitu ya, kayak untuk jokes-jokesnya juga masuk ke semua orang Iya. menurut aku. Itu yang penting Universal. sih, iya, universal benar. Terus juga aku perhatiin sinematografinya bagus kali ini. Ada itu, beberapa, ini. shots-nya Itu itu nanti bagus-bagus. Itu bisa Ya. kita Itu aku seneng di situnya, visualnya bagus, aku suka. Untuk VFX apa CGI, aku CGI. sebenarnya masih mataku tuh kurang awas. Tapi kalau untuk sinematografi ya whole kayak picture itu aku suka. Karena sutradaranya beda juga Iya. nggak sih Betul. sama tiga sebelumnya. Betul. Biasa John Watts kali ini Ini si Daniel Daniel Destin Destin Cretton. Cretton. Nah, yang bikin megang Shang-Chi. Shang-Chi. betul. Nah, makanya aku suka banget sinematografinya ya. Fotografinya. Untuk ya overall, ya bener sih, oke. Bener kayak banyak callback ke yang Spider-Man sebelumnya. Lebih grounded, kayak nggak perlu yang wow banget untuk Heboh. bikin Iya. pemirsa tuh kayak wah gitu. Nggak perlu itu, tapi tetap ngena gitu. Kayak aku suka. Iya, Setuju, betul. setuju. sama tahun yang salah lebih Tahun dark lebih ya. dark, bener. Tahun yang salah tuh. Maksudnya kayak Tahun enggak color grading iya. itunya tuh Iya, lebih iya, dark, iya, itu iya. kerasa. Bener juga ya. Kalau diperhatiin. Kalau Hans gimana Hans? Iya, aku juga sih enjoy ya. Secara garis besar aku enjoy dari awal itu benar-benar nunjukin tone yang sangat berbeda lah daripada Spider-Man Tiga sebelumnya. yang sebelumnya kan. Kalau yang 1-3 tuh lebih banyak happy gitu kan. Iya. Kalau sekarang kita dimulai dari yang justru dari kelamnya dulu, dari dari pasca No Way Home si Peternya masih dalam posisi dia sekarang udah dilupain sama seluruh dunia kan. Jadi dia kurang lebih melupakan identitasnya sebagai Peter Parker sendiri. Dia Ya, malah fokus jadi benar. Spider-Man sendiri. Dan ya dia melempar dirinya lah dari dalam berkabungnya juga setelah On May-nya meninggal kan. Ya dia masih berusaha untuk membangun dirinya lagi lah dari bawah nol. dari Ya. keterpurukannya. Jadi memang lebih nitik beratin dari personal struggles dia sebagai Peter Parker Iya. dan Iya. Spider-Man juga both Iya, gitu iya, kan iya, sebenarnya sesuai sama ini filmnya. Tapi ya bener, gue juga setuju sama kalian. Jadi menurut gue ini film pertamanya di yang MCU era ya, yang benar-benar ngegambarin street level Spider-Man. Betul. Spider-Man yang emang ada di komik gitu Iya. yang biasa gue baca. Ini dia. Soalnya sebelum-sebelumnya terlalu wah sih musuh-musuhnya. Spider-Man tuh emang biasanya ngelawannya ya penjahat klaster Iya. emang biasanya Iya, bisa iya, dibilang iya. gitu. Jalanan lah ya. Jalanan Iya. lah gitu. Dan itu di scene-scene awal digambarin dengan bagus banget. Iya. Dan yang paling keren itu tuh mereka ngambil koreonya dari gamenya kalau kalian tahu. Oh. Makanya bagus banget kan Iya, buat benar. beberapa ini tuh adegan. Benar. Dan si Destin Daniel Cretton tuh bikin dikasih slow motion itu Iya. tuh gerakan-gerakan finisher kalau bisa dibilang di dalam gamenya mostly. Oh, yes. Jadi wah itu keren banget. Apalagi Iya, buat iya, yang main gamenya pasti langsung ngerasa, "Cir ini Oh ini. ini dia nih." Iya, iya. gitu. Gitu benar-benar memorable banget. Nah, tapi kalau ngomongin ini sebenarnya banyak yang kita bisa puji lagi ya yang bagus-bagus dari ini. Tadi gue juga setuju sama soal sinematografinya sama color gradingnya yang lebih dark itu sekaligus kayak ngegambarin perjalanan si Peter Parker-nya sendiri. Kan dia di sebelum-sebelumnya dia masih muda, masih Iya, masih SMA. Iya. Betul. Sekarang dia udah masuk ke dunia kerja Iya, malah. dewasa. Karena bagian kuliahnya malah di skip Iya. gitu ya. Iya. Jadi 4 tahun aja udah pada lulus aja. 4 tahun tentu udah pada lulus, Iya, udah betul, masuk betul. kerja lagi gitu kan. Jadi ya emang kayak ngegambarin persis di filmnya juga yang mana ada siklusnya laba-laba. Iya. Yang katanya begitu masuk dewasa kan dia ganti kulit. Iya, Ini iya, baru iya. gitu. Apalagi dia kena trauma juga kan, makanya dia langsung ada yang nge-trigger si Spider. DNA Spider. Iya, betul. Benar, itu dia. Jadi apa ya filmnya tuh bagus banget menurut gua ada ininya. Banyak jadi lebih logis lah. Iya. Lebih logis. Lebih Writingnya logis. bagus. Writingnya Aku bagus, suka. benar. Rapih gitu. Nggak banyak Rapih. gimmick-gimmick yang Iya. terlalu berlebihan. Iya, betul. Cuman tetap ada kekurangannya, tapi nanti deh buat kekurangan nanti kita bahas. Kita bahas kelebihan-kelebihannya dulu atau apa yang kita suka lagi. Dari kalian ada lagi nggak yang mungkin jadi poin-poin? Kayak aku Plus. suka sih dari si sutradaranya ini tuh mau bisa ngegambarin yang bagian ketika dia lompat dari gedung tinggi, kita dikasih tunjuk mukanya si Peter Parker di dalam Masknya. gitu. Oh. Kita bisa ngedengerin suara nafasnya gitu. Dan Ada. itu tuh sebenarnya ngegambarin dia tuh kayak beneran lompat dari tempat tinggi. Dan dari nafasnya dulu dia kedengeran dia tegang gitu. Iya. Itu tuh lompat dari ketinggian gitu tuh bukan sesuatu yang mudah lah untuk Iya, siapapun. betul, benar, betul, benar. betul. Dan itu ditunjukin gitu loh Iya, sama iya, si ininya
Iya. Jadi kasar lebih humanis ya Spider-Man. Iya, benar-benar. Ah. Benar, jadi balik lagi grounded gitu Iya. kayak sebenarnya Spider-Man si Tom Holland, si Peter Parker ini manusia juga Iya, gitu, benar. neighborhood friend aja Iya. gitu. Kita jadi kayak melihat dari matanya Spider-Man gitu kan seolah-olah gitu lewat kacamatanya dia, bener sih. Iya, betul. Bener. Nah, kalau dari kalian, scene apa yang paling diingat? Wow. Saking banyaknya sampai bingung ya. Iya. Apa ya? Scene kayak kalau gue scene itu ya scene-nya si Jean Grey-nya masukin ke si MJ terus pura-pura inget itu jahat banget sih. Jahat lagi ya. Iya bener. Lo ngerasa jahat banget ya Jahat banget. Itu jahat banget serius. Itu di situ gue Itu pikir kalian si pada kayak- MJ-nya inget tau. Sama lagi, aku juga aku juga nggak ngoceh. Kayaknya satu bioskop ngegocek deh. Iya, iya, Itu iya. jahat banget ya wah Itu, gila. itu aku udah kayak penuh harapan banget akhirnya gitu, tapi ternyata sialan. Iya, ini pasti banyak yang ngegocek juga di situ. Iya. Tapi memang setelah dipikir-pikir, reaksi MJ yang kedua itu yang asli Nah, emang harusnya yang kayak baca gitu sih. suratnya ya, betul. Karena kan dia sebenarnya emang nggak punya memori apa-apa soal Peter Parker. Jadi begitu dia tahu soal ini ada orang yang sayang sama gue, katanya Ini pernah jadi siapa, pacar ya? gue berapa tahun. Masa sih? Jadi kayak pasti nggak ada ininya, nggak ada feelingnya Iya gitu. Jadi benar sih. lebih masuk akal reaksi MJ yang kedua yang pas Betul. dia udah sadar Iya, gitu. betul. Tapi tetap aja aku kecewa. Iya sih. Aku sedih. Sedih bener. sedih. Itu Iya, scene yang jahat. pertama tuh emang apa yang semua penonton harapkan. Betul. Tapi sayangnya nggak dikasih. Iya. Itu jahat Tapi banget. itu juga yang di scene kedua itu sebenarnya agak sedikit jahat juga tau bagian MJ-nya. Karena ketika dia menyerahin suratnya itu tuh dia seolah-olah minta penjelasan yang apa sih? iya. Minta closure gitu Kayak, loh. iya. Kayak dia minta Semacam closure minta kan, closure, tapi minta seolah-olah pertanggungjawaban gitu. tapi seolah-olah tuh kayak dia tuh bakal naruh perasaan juga ke Peter gitu. Tapi setelah Oh. Peter nyatain I love you-nya itu, Iya. dia malah Si- narik diri gitu. Iya. Nggak bilang, Ya ampun, Kayak udah Oh, ngasih iya, harapan iya, gitu iya, ya. iya. Udah ngasih satu dua harapan. kali. Iya, Ya ampun. Iya, kasihan juga Bener sih. banget. Si Peter Kasihan Parker banget sih, kasihan ya, bener. Si kasihan Peter sih. Parker. Cuman Kasihan sih. itu masih reaksi yang wajar nggak sih? Maksudnya kalau lu sebagai orang yang tiba-tiba ada iya. anak. Ya benar Iya, sih, make sense. realistis sih Realistis. begitu sih memang. Realistisnya gitu, nggak bisa Iya. terlalu. Walaupun ya di akhir film, dekat-dekat akhir lah, kita dikasih lihat yang scene dia sama si Ned. Jadi gitu. seolah-olah mungkin ada memori yang tersadar yang pas dia handshake. Iya, yang Mungkin. iya. Mungkin itu lebih sama kayak ke soal di dunia nyata gini ya. Ah. Orang punya amnesia nih. Iya. Kadang otak kita lupa, tapi badan Nah. kita tuh ingat. Iya, iya. Mungkin Memori, dari situ masalah ya. memori jadinya Masalah ya. memori, betul. Mungkin Iya, lebih iya, ke sana gitu Bener ya. sih, itu masuk Masalah akal. memori, oke. Karena sebenarnya walaupun mereka lupa, mereka emang ngalamin kan Iya. kejadian Iya, betul, si betul. Ned sama si MJ. Makanya mereka juga tahu, mereka kan diselamatin Spider-Man berkali-kali gitu. Iya betul. Kayaknya iya Bukan- bener, masalah bukan- memorinya masih ingat, makanya si Ned bisa gitu tanpa Iya, dia iya. sadar gitu. Iya. Mungkin tapi dia nggak ingat dia pernah gitu sama siapa Iya. gitu. Tapi berarti pada akhirnya Ned nggak ingat juga ya? Menurut gue sih enggak sih. Itu masih digantung. Nah, ya, iya, Iya, jujur. kan? itu tergantung Iya, opini, iya. bener. Masih digantung, Masih digantung ya? Bener, tergantung opini penonton. Iya. Kalau menurut gue enggak kalian sih. gimana? Enggak sih. Aku Soal berharap pengen, Ingat ya. berharap banget sih mereka pengen Iya lagi. bisa balikan lagi. Iya. Gitu. Aduh. Iya. Iya sih. tapi masalah kita harus membatalkan mantra dari Dr. Dr. Strange. Susah banget, Sorcerer Supreme nih. Ya nggak bisa, nggak mungkin Atau dibatalin. mungkin nggak, kalau nggak salah nih kejadian Brand New Day ini Ya. kan kalau nggak salah kemarin disebut agak berdekatan kan sama si Doomsday, Doomsday. kan. Iya. Mungkin nggak si mantranya itu mungkin terputus gara-gara ada sesuatu yang terjadi di di multiverse. di Bisa multiverse jadi. gitu. Makanya pas itu Make dilakuin sense. mereka Oh. ini jadi hilang semua gitu loh. Well, Mungkin. ini MCU apapun bisa terjadi. Jadi ya. Nah, Iya, betul, betul. benar. Iya, Gimana iya. tergantung gimana para writernya nanti memasaknya. Betul. Tapi menurut kalian nanti di Doomsday bakal ada Spider-Man nggak sih? No, Enggak. sejujurnya aku sih no. Menurut gua Nggak nggak bakal ada kayaknya. Walaupun belum ada ininya, siapa tahu dia Tapi di tulisan last minute edition. Di terakhirnya Spider-Man will return itu. Nah berarti- itu nggak dikasih tahu Ya. kan? Di return Itu- in- Will di awal. Iya, return di apa? mananya nggak tahu ya. Kita belum ditulis. belum sampai sana nih kita. Nggak ditulis. Nggak ada Doomsday. Mungkin di ayat-ayat cinta 3 mungkin. Jadi buat yang Jangan belum buang tahu, ibu. Iya, jambang ibu. buat yang belum tahu yang kita bahas barusan itu Spider-Man Will Return itu nanti bakal kalian nemuin di post credit scene. Iya, buat jadi ya mungkin kalian udah lihat juga lah, pokoknya ada post credit scene-nya dan di situ kalian bisa lihat nanti Spider-Man bakal muncul lagi. Cuman nggak tahu di mana Iya. dan
ya rasanya sih berhubungan sama luar angkasa ya Iya. kalau kita Iya. bahas post credit scene. Kalau ngelihat dari cara mereka ngegambarin itu menjauh dari bumi, menjauh sampai ke luar angkasa, itu udah berhubungan ya pasti ke berbagai multiverse harusnya ya. lain. Cuman akan muncul di mananya bisa banyak kemungkinan. Kayak mungkin nggak Apakah itu dia- Spider-Man yang bukan Tom Holland. Bisa juga kemarin Nah, dia ada ngomong juga sih teori. cuma Spider-Man Detective ya, cuma Iya. kan ya kalau kita bahas multiverse Spider-Man itu ada banyak. Betul. Iya. Kita nggak tahu itu Spider-Man yang maksud tuh Spider-Man yang Peter Parker ini atau Peter Atau Itu yang lain. Peter Yang 1 lain. atau Peter Kedua. 2. Peter Pan, Peter tuh bener. Iya. Nggak ada yang tahu ya. Iya sih itu dia masalahnya. Atau kita ngomong fan kostip ya apa? Ada teori yang si itu Spider-Man Tobey Maguire. Terus kita bilang, gue bilang, itu mah biar Spider-Man dimunculin di Doomsday terus dibunuh aja di situ. Gak ada yang mati, gak ada dramanya di Doomsday. Bener-bener dimunculin sesaat, Iya. cuman buat nostalgia Fan tapi dibunuh. service dibunuh di situ. Soalnya bener-bener kemarin gue ngobrol sama Ano, soalnya jujur Toby tuh walaupun gue suka Toby tapi dia udah terlalu tua buat main film lagi. Di No Way Home tuh udah kelihatan Udah actingnya kelihatan. tuh udah kedodoran lah dibanding yang dua lagi. Iya. Benar. Jadi cuman nostalgia doang bener-bener Iya, actingnya iya, nggak sebagus dulu Betul, gitu. betul. Belum lagi ya aksinya juga mungkin nggak bakal mungkin dia yang ini pasti stuntman. Iya. Kalau si Tom Holland Tapi kan sebenarnya emang soal acting itu menurutku realistis karena benar kok karena dia udah mature ya, udah sangat udah tua lah ya gitu. Ya emang seharusnya orang tua bersikap seperti itu. Iya. Lebih Sesuai umur. Iya, sesuai Jadinya. umur gitu kan. Kalau Benar, dia benar. tua terus kayak masih heboh kan kayak jadi apa sih Kayak gitu, pecicilan kayak aneh. asik banget nih gitu. Bener sih, jujurnya gitu. Nah, tapi ngomong-ngomong balik lagi ke ini Spider-Man-nya sendiri, filmnya Spider-Man sendiri, menurut gua ada satu hal lagi yang cukup seru gitu buat dibahas, yaitu kemunculan tokoh-tokoh MCU lain, superhero lain di sini. Jadi di satu sisi kayak ngegambarin universe-nya MCU itu udah sedemikian gedenya, jadi memang mereka bisa muncul seamless gitu, siapa aja. Dan itu kan persis di komiknya juga. Iya. Spider-Man di komiknya tuh emang sering minta tolong superhero-superhero Iya. lain. Karena kan dia Betul. nggak terafiliasi sama siapa-siapa kan. Iya, gitu. iya. Kadang-kadang ke Fantastic Four, kadang ke Avenger, kadang ke manapun lah gitu. Iya. Dan itu persis di ini yang kemarin gitu. Cuman kalau menurut kalian pemilihan superhero-superheronya gimana nih? Kan ada Black Widow, Hulk, terus siapa lagi yang muncul kemarin ya? Yang udah Punisher. Punisher gitu. Punisher, iya. Itu udah cukup oke belum? Atau ada yang mungkin kalian harapkan tapi nggak muncul? Ada dong. Nah. Kalau hadapkan kemarin itu yang waktu pertama yang sebelum ketemu si Yelena itu, gue harap dia nyari alamat tuh pengen ke Doctor Strange. Berharapnya itu ya. Kalau alam udah bentuk-bentuk si bangunannya kok mirip Doctor Strange. Apakah Iya. ke Doctor Strange? Enggak, tetap ya. Kemungkinannya itu kemungkinan Kalau dosen- kecil tapi Iya, makanya terlalu gampang banget Doctor Strange emang Iya, ketemu iya, Jeremy iya. gampang beresinnya. setelah No Way gampang. Home, setelah No Way Home semua nggak ada yang ingat kan. Iya. Setelah Doctor Strange sendiri pun udah nggak tahu Iya kalau dia sih. pakai Iya. baju. Dokter Strange-nya juga mungkin nggak ingat. Udah nggak akan inget ya. Tapi mungkin tadinya bisa aja dia tahu karena kan Dokter Strange yang dolongin dia di No Way Home gitu dengan Iya si nggak tahu. spell. Tapi kalau Doctor Strange terlalu cepet beres nanti kalau Iya Doctor Strange sih, terlalu terlalu gampang. powerful ya. Nanti diminta tolong lagi, suruh Iya. andu lagi dong, ganti lagi. Nggak tahu diri banget. Nggak tahu diri. Masalahnya Peter Parker itu kalau menyangkut orang-orang terdekatnya selalu apa ya, Naif. gampang Melibatkan emosi. Iya. Melibatkan Iya. emosinya, nggak ke bawah emosinya. Gimana kalau dari yang lain ada superhero lain lagi kah yang mungkin diharapkan Aku bukan muncul? superhero sih, tapi aku sayang banget Scorpion sebentar banget Ah. dan kayak cuma sekelibet doang. Oh. Karena aku suka sama Iya. karakternya Scorpion ini. Hmm. Aku suka dan Gargan. aku merasa aku pengen tahu lebih jauh gitu. Tapi ya, Iya, iya, aku iya. ngerti sih emang mungkin screen time-nya nggak cukup dan Yes. fokusnya bukan ke sana. Ya, Tapi Kesana. kayak sayang aja a great character ini bisa untuk dijadikan sesuatu yang lebih lagi gitu. Gitu sih. Bahkan kalau aku boleh tambahin, bukan soal Scorpion doang. Kalian pas nonton film ini di awal, kita kan ditunjukin tuh kalau Spider-Man ngelawan Boomerang lah, Ya, ngelawan banyak. Tombstone lah. Tombstone. Itu Iya, ada iya. banyak banget yang udah dilawan sama Peter Parker. Elek. Tapi Shock. semuanya tidak ada yang dipakai. Iya, iya, Benar. betul. Itu terlalu cepat bagian situ, mungkin itu salah satu kekurangannya juga. Jadi itu cuman kayak buat ngegambarin Spider-Man udah beraksi nih di street level ngebantai para Betul, penjahat-penjahat level bawah ini gitu. Yep. Cuman terlalu cepat. Sama di satu sisi yang gua tangkap adalah mereka tuh dibikin cuman buat red herring doang sebenarnya. Ah. Buat nyembunyiin main villainnya yang Betul. mana itu jadi plot twist paling gede nih di Iya, film iya. ini. Iya. Si Jane Grey gitu Ya, kan. banyak yang udah mengantisipasi kalau Peter Parker ini akan melawan banyak musuh di film ini kan. Iya. Ternyata Sinister tidak Six juga. gitu kan. Misalnya, Ternyata. enggak. Ternyata tidak. Ternyata mereka cuma Cameo doang. Iya. Cuman buat nipu penonton Iya, sejujurnya. iya. Biar nanti pas kemunculan Jane Grey kita nggak kaget. Dan di trailer ada
villain yang dimunculin gitu. Soalnya kalau dari awal Jean Grey-nya disumpetin kan di trailer ntar siapa yang mau jadi villainnya gitu. Betul. Gitu sebenarnya. Makanya agak sayang sih bener. Tapi apa boleh buat for the sake of the story mungkin. Iya, For the bener sake of sih. the twist. Tapi kalian sendiri gimana kemunculan Sadie Sink sebagai Jean Grey? Wah, itu. Kalau gue jujur demen banget karena Suka emang ya? dari zaman Stranger Things udah ngefans sama dia. Ya benar sih, benar lagi. Kalau sama aktornya aku setuju. Aku juga nggak nungguin banget sih Sadie Sink Betul. main di film ini. Cuman untuk identitasnya sendiri, aku agak sedikit kecewa Kenapa tuh? dikit lah gitu Kenapa? sama ini. Portrayal Jean Grey-nya. Karena Jean Grey dan Spider-Man itu sebagai penggemar Marvel Comics ya, Yes. mereka tuh nggak pernah ada satu cerita yang bener-bener menggabungkan keduanya dalam satu cerita penting gitu. Oh, oke. Jean Grey itu selalu ada bersama anggota X-Men. Betul. Jadi Ya. ketika Spider-Man ketemu, ya pasti ketemunya sama X-Men. Para X-Men. Jadi nggak pernah ada hubungan yang intimate lah antara Iya, mereka iya, berdua iya, gitu. iya. Emosionalnya tuh nggak ada. Jadi Nah, itu ketika jadi ada agak di film, dipaksakan. Iya. jadi di kesana situnya. terlalu memaksakan istilahnya MCU mungkin ingin menjembatani kaum mutan ke dunianya Iya. lewat film ini gitu. Iya, iya. Cuman itu jadi sesuatu yang aku sayangkan juga sih. Jadi gara-gara Marvel ada motifnya, jadi dia bisa enaknya gitu masukin Iya, siapa tokoh-tokohnya. iya, iya. Ini Iya. Marvel bisa bilang, ini Jean Grey yang versi dunia ini, bisa ngomong gitu Iya, terus kan. Iya, itu ngomong gitu pasti ya. Intinya ya 616. MCU pengen punya universe khusus untuk mereka sendiri lah gitu. Iya. Mereka nggak mau terlalu terpaku sama sumber materi lah. Bener. Bener sih, jadi lebih fresh mungkin. Take Jean Grey-nya juga juga seneng cara mereka ngegambarin powernya Jean Grey gitu buat mengecoh kita. Soalnya kan kalau kita dari awal dikasih lihat, dia punyanya telekinesis, punya telepati, orang udah mungkin langsung nyangka, ini Oh, semacam iya. semacam Profesor X atau Iya, siapa iya, nih iya, gitu. iya. Betul. Tapi ini dikasih lihatnya kemampuannya kayak ngerasukin orang, Iya, loncat-loncat. lompat-lompat. Ini gue pikir ini super villain siapa di Marvel yang punya kekuatan gini atau mutan siapa gitu, nggak ketebak jujur, makanya begitu Jean Grey, wah itu benar-benar dapet gitu. Pasti tunjukin Surprise namanya tuh effect-nya. pasti dikasih tahu namanya lewat teks. Iya. Baru benar-benar Baru gitu Jean Grey. Iya. Padahal pas dia baru lompat-lompat biasa tuh masih belum. Masih Sejujur ya di Iya. awal film tuh masih belum bisa nebak kalau itu Jean Grey. Betul, Iya. betul. pas muka Sadie Sink-nya muncul juga, ini main villainnya nih, tapi siapa? Iya, gitu. aku juga masih belum tahu bisa siapa nebak kan gitu, pas di iya. mobil gua begitu udah namanya, Oh, Jean Grey. Bener-bener. Jadi itu Marvel twistnya kali ini berhasil. Berhasil bener-bener. Bagiannya berhasil. Berhasil banget berhasil. gitu di ini. Mereka juga bahkan walaupun nyiptain latar belakang original baru untuk Jean Grey-nya, Iya. tapi untuk konsep mutannya sendiri mereka tetap berpegang teguh sama aslinya gitu loh, karena sesuai konsep mutan di komik, khusus untuk human superior mutan ini, kemampuan mereka tuh bisa bermutasi lebih lanjut. Jadi satu mutan tuh nggak akan selalu cuma punya satu kekuatan. Yes. Ada yang berpeluang untuk tumbuh Dapat kekuatan memanifestasikan baru kekuatan baru lain lagi gitu. Makanya make Jadi sense. pas dia yang dia ditangkap sama Si Metzger itu. Metzger Iya. itu, dia mengembangkan kekuatannya berubah lagi, Iya. kan, Iya, bahkan iya. bertambah gitu kan, menjadi lebih kuat lagi. Dia Wow. bisa pakai telekinesis Iya, sekarang. iya. Ya, jadi nanti make sense suatu saat kalau dia jadi kayak Jean Grey yang kita kenal yang di Betul, X-Men Iya. gitu kan. Kembali lagi, film ini sangat grounded ya. Mereka setia banget sama sumber-sumber yang ada sejauh ini sih. Betul. Itu sih bener yang gue suka. Cuman mungkin kalau yang gue kurang, yang nambahin yang tadi yang soal karakter yang diharapin muncul, kalau gue sebenarnya ngarepin ada Daredevil sih. Sebagai salah satu street level superhero juga yang paling populer gitu ya selain dia, dan emang sering team up juga kan komiknya gitu, bener. Spider-Man and Daredevil tuh cuman nggak muncul sama sekali. Ya. Sayang gitu. Apa boleh buatkan di Born Again yang terakhir, Daredevil-nya harus masuk penjara. Iya sih. Spoilers untuk yang belum nonton. Double spoiler. Iya sih. Double Spoiler lagi. Cuman sayang aja gitu, pengen banget kan ngelihat sebenarnya si Frank Castle Ya. sama Charlie Cox sama ini Betul, gitu kan betul. bertiga sama Peter Parker. Itu juga yang pengen aku garis bawahin. Punisher di film ini tuh kesannya lembek banget nggak sih? Iya. Terlalu Bener. dibikin mellow banget Iya. gitu seorang Punisher, karena Kayak buat selipan komedi aja kan. betul. Iya sih. Karena karakter Punisher itu dari zaman maksudnya diperanin sama John
Bernthal kan. Bernthal. Itu dari Bernthal. zaman masih dipegang sama Netflix. Dia tuh karakternya tuh benar-benar yang apa ya? Gritty, Keras yang banget keras, gitu ya. Gitu loh. hardcore lah. Hardcore. Iya, iya. Tapi Tapi- mungkin karena ratingnya kali ya, Bisa jadi. biar masuk sama remaja. Pas dia mau ngomong motherfucker langsung Iya, ngomongin iya, jari. iya, iya. Bisa Biar jadi. nggak ada kata-kata Bisa jadi. kasar, eksplisit gitu. Tapi Mungkin ya. ada juga yang bilang sih kemungkinan karena di film terakhir, bukan film ya, seri apa ya, yang di apa sih, One Last Kill ya. Kan kalau salah di situ si Punisher tuh udah apa ya, di akhir filmnya tuh dia memutuskan untuk nggak membunuh orang yang diincar gitu. Mungkin Oh. dia udah pulih dari apa sih, rasa sakit PTSD-nya Iya, dia Iya, gitu loh. iya, iya, iya. Yang dia kehilangan keluarganya. sedikit bertobat gitu. Iya, lah ya, bertobat bisa sedikit lah. dibilang. Cuman ini kebanting banget sih sebenarnya ya. Walaupun bertobat ini kebanting banget posisinya. Jadi family friendly Punisher. Iya, Betul, betul, betul. iya bener sih. Tapi pas kemunculannya lumayan ini sih, lumayan apa ya, nggak nyangka, dan chemistry-nya dia sama Spider-Man menurut kalian gimana sama si Peter Parker? Menurut aku chemistry mereka berdua oke. Oke ya, Kayak, oke, dapet banget. kalau nggak ngelihat karakter Punisher yang dulu ya, Iya. itu fresh aja sih, bener. Nah, Kayak selama ini kan si Tom Holland, si Peter Parker udah sendirian ya, tapi ada sosok si Punisher ini tuh kayak nemenin dia, walaupun kayak mereka kan ada tuh yang dari CCTV mereka kayak berantem kayak orang pacaran gitu. iya. Itu lucu. Oh, Itu iya, lucu. iya, iya, Itu betul, lucu. betul. Itu lucu. Kayak maksudnya ya bener sih, jadi kayak relief aja gitu, kayak ada orang yang bisa ngedampingin Spider-Man gitu. dia nggak benar-benar sendirian. Iya, lah tanpa ya. melihat Punisher yang lama Iya, ya, betul. ini gitu. Punisher Iya sih, jadi benar-benar. abang-abangannya Spider-Man. Iya, bener. Iya, jadi kayak abang-abangannya. Bener. Iya sih, benar-benar. Iya. Jadi kayak abang-abangannya. Kalau nggak kayak apa ya? Sayang aja gitu kalau dia nggak ada sosok ini, kayak terlalu sendirian, kayak terlalu menderita banget gitu Iya. si Spider-Man-nya Betul, soalnya. betul. Betul Gitu. sih. Dan sebenarnya chemistry-nya udah kelihatan dari yang nonton Odyssey juga. Karena kan sama-sama Iya ketemu ya lagi. Telemachus sama Betul. Menelaus. Iya lagi. Aduh. Baru sadar juga ya, banyak aktor-aktor Odyssey yang di sini juga. Zendaya emang. juga. Zendaya. Gila Emang ya, dibilangnya gitu kan katanya. Jadi Telemachus, Menelaus, and Athena will return in a new day. Iya. Ada meme-nya kemarin sempet lihat. Karena pas banget lagi tiga-tiganya bisa. Iya, betul. Mungkin ya karena itu kali ya. Jadi chemistry-nya tuh udah terjalin. Udah kenal nih. Baik gitu. Iya, iya. Udah kenal dari set sebelumnya. Cuman kalau tadi kita udah banyak bahas beberapa kelebihan ininya nih. Kalau dari kekurangannya menurut kalian apa nih? Kekecewaan aku mungkin yang paling utama dan terutama yang bikin aku juga nanti kasih ratingnya agak rendah ya, itu adalah plot film. Ya. Karena sejujurnya apa ya, MCU tuh kurang konsisten di film ini. Maksudnya tim di balik layar, penulisnya tuh nggak konsisten karena ini kan film Spider-Man ya. Tapi entah kenapa di pertengahan film ini tuh bukan tentang Spider-Man lagi, tapi tentang si Jean Grey-nya ini gitu. Fokusnya berubah Pindah. gitu. Kayak tadi udah aku singgung juga, kayak Spider-Man apa sih, MCU tuh pengen pakai film ini tuh cuman sebagai jembatan doang untuk apa sih, masuknya mutan ke dunianya mereka Iya, gitu. iya. Yes. Dari Monta mungkin Anu dulu deh. Malah ngeblank gini. kekurangannya. Kekurangan sebenarnya sih gak ada yang menonjol kalau buat aku. Nah, Gak ada yang menonjol sih. Makanya aku mikir pun juga kalau mau cari nitpicking gitu susah juga karena overall itu oke. Ya. Iya, overall itu oke. Iya, oke ya. Kayak Secara keseluruhan iya, sih. kalau mau dinilai ya nilai standar KKM lah. Apa sih kayak maksudnya iya kayak iya. Yang bagus Jadi nggak banget. bagus Iya, banget. iya yang bagus Jelek, banget jelek, enggak, jelek. yang jelek pun juga kalau dicari nggak ada gitu. Iya, Jadi menurut aku ya ini film yang oke sih, oke aja. Berarti kekurangannya adalah gak ada kelebihan. kelebihannya adalah nggak ada kekurangan. Bener ya, udah segitu-segitu aja gitu. Ya. Iya, iya. Oh, Make sense sih. aku inget tadi Apa, mau apa, bilang apa? apa. Ini aku tuh kecewanya kenapa mereka apa sih, karena tadi kan dibagi jadi 50-50 kan. Iya. Peter Parker sama cerita Jean Grey. Iya. Yang aku kecewain tuh kenapa film ini tuh nggak full tentang Peter Parker sekalian gitu, dipakai buat yang lain. Oke. Iya. Kan ini tuh karena kita udah pernah dengar pasti, yang penggemar MCU pasti udah dengar kalau setelah Secret Wars nanti dunia MCU itu akan di reset. Ya. Otomatis hero-hero lama pasti akan datang kembali, tapi dengan catatan pemeran mereka mungkin besar akan berubah. Gitu. Nah,
berarti ada kemungkinan juga nih ini adalah film terakhir Tom Holland sebagai Spider-Man gitu. Oh. Untuk menutup apa ya peran dia sebagai Spider-Man gitu loh. Ini tuh sayang banget kenapa Iya, nggak iya. dikasih yang lebih epic gitu loh untuk aktornya gitu. Iya. I see. Ya juga sih, dan screen time-nya lebih banyak Spider-Man-nya daripada Peter Parker-nya. Betul. Oh iya betul. Benar-benar Peter Parker sedikit banget sebenarnya. Tapi Yes. itu kan baru asumsi ya. Iya, Kalau sih. yang Ya maksudnya Kalau. kita Iya. juga tahu If, kalau ya. di antara Doomsday sama Secret Wars nanti Secret kan nggak ada film sama sekali nih. Iya. Sejauh ini sih nggak ada ya. Iya, Kita nggak tahu iya. bakal ada atau enggak. Cuman kalau beneran nggak ada nih, ini benar-benar bisa jadi film terakhirnya dia. Tom Holland. Dan kita bisa lihat juga di film ini Spider-Man udah semakin tua. Dia kan setelah lewat 4 tahun yang dia meregangkan diri aja. Iya. Itu kan udah Iya. kayak udah kayak Toby kan. Iya. Ya kan? Itu menunjukkan betul. kalau dia udah di umur-umur apa sih Spider-Man dewasa lah gitu. Iya betul. Jadi betul. setelah Secret Wars menurutku kayaknya untuk dia kembali sebagai Spider-Man juga agak sedikit ini ya agak kurang ya. Soalnya dia juga pasti udah nggak pengen selalu memegang peran itu. Iya. Kalau feeling gue kayaknya mereka mau memperkenalkan Miles Morales. Baru Iya. mau ngomong. Ya kan? Iya benar kayaknya saatnya habis ini Saatnya Miles Miles Morales Morales sih. Ya, tergantung Sony ya, mereka Iya. mau melepas. Iya, itu iya. dia. Soalnya sekarang mereka masih pegang apa Across the Spider-Verse, Spider-Verse, iya. mereka masih pegang kuat banget kan karena untung banget juga kayak kalau langsung lepas Morales ke MCU tuh mereka bakal rugi gitu. Iya betul. Mereka masih mau Betul. menjual di situnya. Iya. Tapi yang ngebalik lagi kalau soal kekurangan, gue jadi ngerti kayaknya. Tadinya tuh gue mau bilang salah satu kekurangannya tuh filmnya kayak lumayan clunky, lumayan panjang gitu ini ya. berkata-kata. Tapi mungkin ya itu karena penjelasannya tadi yang Hans bilang juga. Karena sebenarnya dibagi jadi 2 bagian gitu tanpa kita sadari. Tentang Spider-Man sama tentang Jean Grey. Betul. Bener sih. Makanya itu yang bikin film awalnya tuh benar-benar kerasa bagus banget. Yang pas masih ceritain soal Iya. Peter Parker. Tapi begitu udah masuk ke soal Jean Grey-nya, nah itu udah mulai agak turun hilang tuh. arahan ya. Agak hilang Iya, arah iya, gitu. iya, Fokusnya jadi entah kemana, udah bukan tentang ini Peter Parker lagi gitu kan. Jadi kayak cerita apa ya, ininya dia tuh nggak tergali lebih dalam. Konklusi atas masalahnya dia yang buat nutupin luka di hatinya lagi gitu-gitu tuh nggak terlalu clear gitu karena udah ada Itu. fokus yang baru soal Iya. lawan Jean Grey ini. Iya. Itu yang tadi Itu. aku juga pengen bilang untuk hubungan Peter Parker dengan orang-orang yang disayangin itu tuh nggak mendapat closure yang lebih Iya. baik lah. Betul istilahnya. sih. Iya, Jadi iya, kayak iya. diudahinnya begitu doang gitu tanpa ada sisi emosional yang lebih Iya. dalam gitu loh. Hmm. Karena udah harus pecah fokus ke masalah Jean Jean Grey. Grey-nya. Villainnya. Benar. Dan ya screen time-nya terbatas itu aja kemarin udah Udah padat 3 banget. jam. Itu udah termasuk padat banget sih kemarin. Iya sampai udah nggak tahan lo ke WC. Malah panas lagi. Malah loh. panas. AC-nya sampai udah dimatiin. Yang nonton malam-malam pasti tahu udah rasanya gimana tuh. Tahu-tahu loh tengah-tengah ini udah mau habis kok malah mati AC-nya. Ya, Kok anget Panas ya. Iya, Iya, Panas. panas nih. Temen kita ada yang ngerasa demam. Kirain demam nih. Iya saking itunya. Nah itulah tadi mungkin apa ya kekurangan-kekurangan dari film ini. Tapi ya kalau dipikir-pikir karena MCU juga udah bener kata Hans tadi udah mau habis ininya di phase 7. Phase 6. Phase 6 ini udah mau beres gitu kan. Ya phase 7 nanti bakal mereka reset lagi dengan segala konsep yang baru. Jadi ya apa boleh buat kalau mereka jadi rushing things Iya, mungkin bener. gitu kali ya. Tapi kalau dipikir-pikir agak sayang juga nggak sih? Karena Avengers antara Doomsday sama Secret Wars jadinya nggak ada ini sama sekali. Nggak ada bridging. Iya. Kayak ada pemicu Kayak ya. nggak ada pemicu ininya jadi nanti Pemicu besar gitu. Ya untuk dari sini ke Doomsday aja nggak ada pemicu ini apa-apa gitu selain post credit scene yang Iya, mirip gitu gitu. mungkin untuk sekarang ya kita cuma bisa nanti Doomsday ya gimana cara mereka nampilin filmnya dan itu cukup untuk sebagai bridging sampai ke Secret Wars nanti. Iya. Benar sih. Kita belum bisa terlalu banyak komentar juga sih soalnya. Cuman ya dengan durasi yang terbatas sih semoga aja sih nggak ada loophole yang terlalu besar. Iya. Tapi kalau kalian boleh ini siapa yang paling oke actingnya di antara para pemeran di film ini? Tom Holland kah atau Zendaya Itu siapa? Jean Grey. atau Jane Grey, Grey? Grey. Sadie Sink. Sandy Singh. Sadie Sink-nya sih. Aku tetap lebih ke Tom Holland sih, entah kenapa ya. Terutama di bagian
part awalnya lah. Oh iya. Pas dia lagi explore ini Dia masih merasakan benar-benar lonely-nya itu. Karena jarang banget kita bisa ngeliat karakter Spider-Man yang biasanya lebih banyak ngelucu, tapi dia harus bisa menunjukkan kalau dirinya di masa-masa dia sedang dalam transisi dari kesedihan mau untuk move on ke depannya gitu loh. Seperti itu ya, siklusnya laba-laba ya harus ke tahap yang selanjutnya gitu. Iya. Mungkin aku mau nambahin sih, aku baru ingat scene yang waktu Jean Grey masuk ke dalam pikirannya Tom terus ketemu sama Aunt May. Menurutku itu bagus. Itu bagus. Oh iya benar. Sebagai aku yang suka nangis, gampang nangis. Aku nangis di situ. Aku ngerasa scene-nya nggak perlu dialog yang terlalu wow atau gimana, yang poetik atau gimana, tapi ngena gitu. Iya sih. Karena di saat-saat yang fragile-nya itu, si Aunt May-nya datang itu kayak, Aunt May terima kasih gitu ya. Udah bisa ngomongin nih ke si Jean Grey kalau dia tuh nggak sendirian dan lain-lain gitu. Dan itu pun juga menurut aku kayak jadi pelajaran juga untuk si Peternya gitu. Karena Peternya juga sedang ya itulah. Di masa yang mirip sama kayak gitu. Mereka berdua tuh emang situasinya agak sedikit similar 11-12. Betul. Dan menurut aku itu scene yang paling berkesan buat aku. Bener juga lagi. Di situ tuh tadinya gue udah mau, ini kayaknya masa mau ngomong great power comes great responsibility. Awalnya aku juga sempat sana. Kirain mau ke situ kalau juga. itu kayaknya. Sampai ya ampun. Tapi bener kata Mon, makanya mendingan kayak gitu, gak usah terlalu ini jadi nggak cringe. Ya. Dibilang apa ya kata-katanya yang kata-kata mutiara banget enggak pas kayak buat ini conversation aja sehari-hari gitu loh. Bener. Nggak perlu yang poetik kayak gimana-gimana. Poetik. Itu yang dibutuhin sama si Jean Grey. Bener sih, itu ya gue baru ingat lagi scene itu. Speaking of which, masalah Jean Grey masuk ke pikiran Spider-Man. Itu Jean Grey-nya terlalu di nerf guys. Dia Omega level mutant loh. Omega level mutant. Tapi mungkin karena dia masih awal-awal kan. Kalau kita mau ngomongin soal lore ya, Jean Grey itu dari umur 10 tahun udah didatangin sama Profesor X. Iya. Karena kekuatannya nggak bisa dikontrol. Udah dianggap Omega level mutant dari awal kan. Dari anak kecil udah dibilang. Udah dibilang harus cepet harus cepet dididik lah. Jangan sampai salah out of control gitu. Dia harus cepat dididik. Nah, makanya pas kemarin itu terlalu dinerf banget dan lebih sebelnya lagi kenapa cuma Peter Parker doang yang nggak bisa dimasukin gitu. Iya benar. Yang bisa nolak cuma dia doang itu agak sedikit memaksakan. Ya karena lagi-lagi buat kepentingan plot. Genre-nya bisa masuk. Betul. Kalau aku mikirnya mungkin aku agak mencocok logikan. Mungkin hanya Peter Parker, karena saat itu kan Peter Parker si hormon arachnidnya tuh lagi tinggi-tingginya. Dan maksudnya jadi dia lagi kuat banget gitu. Makanya only Peter Parker. Bisa. Aku nggak tahu ya, karena ini hormon apakah memaksakan juga atau gimana nih? Tetap memaksa ya? Atau gini, kalau gue mungkin kepikirannya ini gara-gara kata-kata yang tadi yang scene Aunt May, apa mungkin karena itu kan memori Peter Parker. Iya. Karena Peter Parker punya petuah dari Aunt May itu, makanya dia lebih kuat. Lagi-lagi ini cocok lagi. Iya. Siapa tahu karena itu. Tapi lagi-lagi itu karena ini berarti power of love. Nah, kalau aku lebih lebih stay on source lah ya. Source material lah ya. Kalau kita udah membicarain kayak gini itu antara sains berarti kan. Kalau kayak gitu antara sains dan masalahnya kekuatannya si Jean Grey ini udah nggak bisa dibilang sains. Ini udah supranatural. Iya. Untuk bisa masuk ke pikiran seseorang itu udah supranatural lagi, udah nggak di ranah sains lagi. Jadi kalau misalnya kita mau ngomongin cara Peter nolak itu ya, harusnya Peter itu punya semacam mental barrier. Dia apa sih kayak perisai buat dirinya sendiri, dan itu ada di sumber materinya tuh ada. Setiap orang tuh bisa menciptakan itu tuh, tapi harus belajar. Sedangkan Peter di posisi ini dia harusnya belum belajar. Betul. Apalagi dia juga mentalnya lagi berantakan juga kan ya. Hidupnya sedang yang berantakan itu harusnya lebih mudah. Lagi vulnerable gitu. Iya.
Jadi kalau kita mau cocok logikan seperti tadi, sorry, aku nggak bisa. Aku nggak bisa ikut masuk ke sana, sorry. Iya. Iya, lebih make sense itu Benar sih. sih, benar sih, benar. Lebih make sense, dia nggak mungkin bisa. Ya berarti Maksudnya benar kok bahkan- masih power of love sih. Soalnya Sulit dijelaskan sama logika gitu ya. sampai setelah si genre-nya kemampuan bermutasi yang bisa telekinesis kan harusnya berarti kemampuan dia naik level beberapa tingkat. Betul. Itu dia tetap nggak bisa masuk ke pikiran Peter kan aneh. Iya, Ya dong. iya. Bahkan sampai Peter suruh diizinin dulu sama Peter, Iya. dia baru bisa masuk. Iya, Kan? iya. Makanya ini tuh terlalu di nerf Jin. Harusnya nggak seperti Iya itu. sih. Oke. Cuman kembali lagi demi kepentingan plot plot. cerita. Iya, plot, balik lagi apa boleh buat. Iya. Itu gue mau nanya dikit deh, kalau yang si Sarah Gray itu di komiknya ada nggak sih? Oke, kalau kita mau bicara soal Sarah Gray, ini dulu ya, Spoiler. ngomong dulu ya. Aku bukan yang ahli banget, Oh, Oke. oke. tapi sepengetahuan aku, Sarah Gray itu seharusnya bukan mutant. Oh. Jadi yang punya kekuatan itu cuma jin. Cuma Jin. Oke. Tapi emang gen keluarganya mereka diakui punya kekuatan mental yang kuat gitu. Jadi nggak gampang patah lah istilahnya gitu. Tapi untuk manifestasi kekuatan yang harusnya punya itu cuma jin doang. Dan kembali lagi ya, ini ya akal-akalannya MCU aja lah ya. supaya Biar bisa ceritanya masuk, iya. masuk gitu. Soalnya kan di sini istilahnya si jin nggak punya mentor. Gitu. Iya. Yang seharusnya mentornya itu kan Profesor X gitu. Betul. Nah, Ya, untuk kepentingan cerita lagi, Iya, dia iya. memakai sosok kakaknya Iya. si jin untuk sebagai mentor Mentor. pertamanya. Iya, buat Betul, ke trigger betul. ininya dia juga Iya. kan, jadinya mentalnya. Bener sih. Hmm. Kalau boleh buat. Makanya gue pas nonton kayak nggak pernah dengar soal Sarah Gray gitu. Betul. Karakter minor banget kan Aku juga harusnya. nggak Minor, pernah, sangat iya. minor. Iya. Yang lain Tapi di belakangan ini kalau nggak salah seharusnya mati, kakaknya tuh udah lama mati. Tapi kalau nggak salah di komik berapa tahun terakhir kayak sempat dibalikin, deh. dibalikin lagi. Dihidupin lagi. Soalnya kalau nggak salah tuh Jean Grey belum lama dapat komik solo sendiri yang judulnya Phoenix deh kalau nggak salah. Oh. Dan itu kakaknya ada lagi di situ, Iya. dihidupin lagi. Cuman ya nggak sama, belum ada kekuatan kayak gitu sih. Baru di MCU aja Ya baru berarti ada MCU aja. kakaknya yang punya kekuatan telekinesis juga berarti. Iya, iya. Ya. Apalagi. Apa lagi ininya? Oh, gue mau nambahin ini lagi sih, mungkin balik lagi ke yang soal ini Spider-Man tadi. Mungkin Spider-Man 4 ini yang bagusnya lagi adalah dia tuh jadi kayak semacam soft reboot kayak yang tadi dibilang di Kinda. awal nggak sih? Kinda. Jadi mungkin kalau memang ada nanti ke 5-nya atau ke 6-nya gitu ya, ceritakan soal ininya dia yang dengan kekuatan Spider-nya yang baru Iya, gitu iya. kan. Hmm. Yang udah kayak si Toby yang ininya organik Iya, yang iya. Ya lain-lain. let's hope lah ya. Soalnya kan masih banyak juga karakter-karakter di sekitar Peter Parker yang penting seharusnya belum muncul di MCU ya. Harry Osborn, Iya. Oh iya. Oh iya, Green Goblin Masih belum banyak Iya, sekali. Gwen Stacy pun masih belum pernah ketemu. Oh iya, betul juga. Masih banyak banget karakter-karakter Iya, iya, di sekitar iya. Spider-Man yang belum muncul di sekitar. Masih adanya di universe yang lain Iya, yang belum iya. ketemu, yang di Earth 616-nya. Iya. Nah, itu Aku tadi barusan banget tadi pagi aku lihat katanya yang lagi di AI untuk meranin Harry Osborn-nya Timothée Chalamet. Katanya. Aku belum tahu ya, ini katanya rumor. Maksudnya kayak mungkin orang-orang talk juga, aku belum tahu. Tapi gimana menurut kalian? Menurut aku sih cocok ya. Kayaknya kalau sama Tom Holland ya cocok Iya kan, sih, iya kayaknya kan. cocok Iya, gitu. iya. Tapi mereka pernah main film bareng nggak ya? Timothée Chalamet Timothée sama Chalamet sama Tom Holland? Kayaknya belum pernah. Belum Belum ya? pernah. Belum. Belum pernah kayaknya. I see. Tom Holland juga kan filmnya masih bisa dihitung pakai jari. Iya, betul. Iya sih. Nggak belum banyak. sih. Sebenarnya kalau mau dibilang yang cocok, ada satu orang yang cocok Siapa dan tuh? emang udah ini juga sama si Tom Holland nih, Robert Pattinson. Jadi Harry. Jadi Harry. Kayaknya terlalu age gapnya terlalu tinggi nggak Terlalu sih main kok? jauh Iya. ya. Sebenarnya. Sih, tapi chemistry mereka tuh udah dapat dari beberapa film kan. Dan Contohnya Odyssey. Nah, salah satu Satu Odyssey Odyssey lagi. Ini lagi. kita promote Odyssey nih. Dan sebenarnya ada lagi juga yang Devil all the time. Itu. Iya, iya, iya. Makanya si Tom Holland juga pernah bilang kalau nggak salah di salah satu ininya kalau si Robert Pattinson tuh the biggest asshole yang ini gitu. Tapi dia maksudnya dalam artian mereka temenan Betul, gitu. iya, iya, teman. iya. Jadi paling nggak berbakat banget dia buat meranin orang yang nyebelin gitu kalau menurut si Tom Holland. Iya, Jadi iya, iya, kayaknya masuk sih. Soalnya kan Harry Osborn sama Peter Parker sebenarnya kayak temen tapi bukan yang dia sama kayak si Ned Leeds. Ya nggak Iya. sih? Iya, bener. betul. Ada semacam ini juga rivalry atau ini lah gitu Betul. hubungannya. Jadi nggak semulus kalau si Ned Leeds sama si Peter Parker kan ya emang udah temen
sahabat Iya, ini iya, aja iya, gitu. iya, iya, iya. Gitulah. Jadi mungkin bisa juga selain Timothée Chalamet, Robert Pattinson walaupun ya itu tadi kenalannya di age Age gap. gap, iya, iya, iya. Agak terlalu jauh. Terus kayaknya si Gitu. Robert Pattinson tinggi banget, si Tomnya tuh agak kurang tinggi. Bener, itu Mohon juga. maaf nih ya, bukannya body shaming, tapi emang iya. Kayak di audisi pun tuh kelihatan Iya, kayak Tom itu Holland tuh kelihatan. jadi mini banget. Dia emang Bener. Tom Holland. Itu sih. Kalau sama Timothy masih seukuran Iya, lah ya. kira-kira. iya. Iya sih, bener juga itu masuk lagi. Ngomongin soal fisik kan, sadar nggak sih kalau Tom Holland tuh kali ini tuh buff banget. Badannya tuh buff banget. Oh Iya, iya, pas dia buka baju Kan ya. pikir Iya, nggak sih. sih seberapa gede usahanya dia untuk gedein badan. Iya, Iya, Gitu. iya, 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 iya. Yang pasti adegan dia ke Ini loh tempat yang- pemandiannya Oh, sih. iya ya. juga. Iya, iya, Yang pas iya, dia iya. ini juga apa yang jatuh apa baru keluar dari Oh iya, Oh, Oh iya, orang. iya, 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 dari iya. pompong keluar pompong pakai baju yang cewek Yang gitu. singlet tuh ya. Iya, itu salah satu momen paling lucu. Itu jadi ngingetin sama apa tadi ada meme deh kayaknya kalau salah soal spoiler Spider-Man tapi cuma pakai Tanpa konteks. tanpa konteks gitu. Iya, iya, iya. Kan si Kasih crop top. si Tom Holland pernah apa sih dance pakai Yang umbrella ya. Oh, Iya, aku iya. langsung jadi kayak ke kayak situ. itu tuh Ingetnya itu. yang itu pasti apa sih yang arah ke sana gitu Iya, ngeliatin iya, meme-nya. iya, Oh, iya. malah. Iya, iya. Iya, dipikir-pikir berarti apa itu callback ke sana ya sebenarnya maksud filmnya. Mungkin iya ya, mungkin Dia ya. pakai baju cewek karena Iya, dulu iya, Tom iya. Holland pernah itu kan. Pernah kok Iya nyanyi. bener juga, bagus juga cara nyelipinnya. Lucu sih, banyak lucu sih, banyak lucu banget sih. itu Iya. kayak Easter egg callback dalam film itu Iya kalau sih. misalnya kita telusurin tuh ada banyak banget. Iya, Ngomong-ngomong Easter egg, ada satu yang mungkin orang banyak nggak nyadar yaitu ada Rogue. Ya. Ya, scene-scene awal yang di bus Yang di itu. bus. Kemarin pas gue nonton, ini Rogue bukannya, terus gue cek semalam. Kalau orang Banyak yang nangkep screen capture juga, iya ternyata semacam Gimana tuh? Easter egg. Jadi Yang pas tank. yang dia lagi nyetir, dia nangkep tank, Tank. terus kan belok tanknya, Iya, dia betul. nabrak bus. Bus. Iya. Ada salah satu penumpang busnya yang punya rambut silver depannya, pakai headset, Oh. terus belakangnya coklat. Betul. Iya. Itu Rogue. Itu kemungkinan besar Kemungkinan Rogue. besar. Karena color paletnya color Easter. palet Rogue. Oh. Dia pakai bajunya hijau-hijau. Iya, iya, iya. Rogue kan selalu pakai jaket hijau. Iya, betul, gitu. betul. Dengan rambut silver coklat. Itu udah Oh Rogue my banget. Dia cuma sedetik doang sih, cuma jedek udah. Iya, iya, iya. Mungkin Easter egg aja kali. Easter Kayak egg. lucu-lucu aja diselipin. Soalnya gitu. nggak mungkin pemeran aslinya. Iya. Iya. Yang Ada kembali. orang yang sempat ngefoto atau semacamnya gitu, ya beda lah. Iya. Mukanya Iya, bukan iya, muka iya, iya. aktor terkenal atau siapa-siapa. Ya pokoknya kembali lagi lah itu ya mungkin cara Marvel MCU ini pengen tunjukin kalau mutant tuh ada di dunia Iya. Benar. untuk proyek masa Iya, depan benar, istilah benar, benar. persiapan. Bener sih. Ya itulah. Di satu sisi itu sebagai persiapan jembatan buat ke X-Men atau apapun itu nantinya. Tapi ya di sisi lain jadinya film Spider-Man-nya jadi kurang fokus aja. Iya. Kelemahannya itu mungkin. Ya. Oke, Oke. mungkin Ada lagi? kita masuk ke apa ada lagi kah yang mau ditambahin Oh mungkin? mungkin ini sih kalau aku Staten Island Incident. Statement. Ah, itu. Adakah yang menangkap bagian itu? Itu Karena kan berkali-kali disebut kan Betul. ya, Staten Betul. Island. Tapi itu nggak ada penjelasannya sama sekali di Betul. MCU. Betul. Sayangnya. Makanya itu yang mana ya part itu? Statement Island Itu- itu bagian mana? ya? Banyak banget apa sih konteks-konteks yang dimasukin di film ini yang sebenarnya di MCU itu belum pernah dibahas sama Iya. sekali. Misal kayak masalah kita belum ngomongin soal Hulk nih, ya kan? Oh iya, Hulk itu pas dia kembali Savage Hulk yang bagian liarnya si Bruce Banner itu kan muncul lagi di film ini. Oh. Itu di akhir-akhir pertarungan mereka, si Hulk ini tuh seolah-olah kayak mengenal Peter Parker gitu. Iya. Pas dia ngomong I'm your friend gitu, si Peter Oh. ngomong I'm your friend gitu kan. Si Hulk-nya tuh kayak sadar kalau itu Peter Parker, padahal Peter Parker itu nggak pernah ketemu sama Savage Hulk. Nah, itu yang kita omongin tadi. Itu tuh aneh. Iya, 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 Buat iya. buat aku yang ngikutin semua film MCU sejauh ini gitu. Itu tuh aneh banget. Iya, Iya. Bener sih. Itu salah satu loophole yang aku ngerasa agak nggak serk gitu sama ini. Hmm. Cuman ya kembali lagi, mungkin ya MCU membuat ceritanya sendiri. Seperti soal Staten Island Incident yang tidak pernah terjadi di antara film manapun tiba-tiba ada di film itu. Gitu. Nah, coba mungkin untuk yang belum tahu, bisa tolong jelasin nggak Staten Island tuh apa sih insidennya? Justru aku juga nggak tahu. Oh, nggak tahu juga. Nggak ada, Tahu, referensinya referensinya Di mana? komiknya pun nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Apa dari Nggak ada. Spider-Man yang sebelum-sebelumnya nggak sih Staten Island Incident? Enggak ya? Nggak ada. Nggak ada. Enggak ya. Nggak Iya pernah sih. disebut. Punisher tuh nggak pernah Far From Home ketemu sama di sekali. MoMA. Iya. Nggak, kamu nggak Staten ada. Island ini gak sih di No Way Home gak sih? Yang di No Way Home. yang di tengah itu Staten Island bukan apa sih itu sebutnya? mungkin yang di patung Liberty? Itu patung Liberty bukan? Patung Liberty itu Staten Island bukan talam. Staten Island tuh patung Atau- Liberty bukan.
Nggak ada laptop, oh iya, Coba udah bisa ambil. dicari dulu. Atau mungkin kalau nanti kalian yang nonton ini bisa taruh di kolom komentar Betul, guys kalau kalian tahu betul. Staten Kita Island agak buta Incident. nih bagian Iya, ini. iya, iya. Mungkin sih tebak-tebakan kita ya Staten Island Incident adalah ya di Patung Liberty, finalenya No Way Home. Hubungan sama Punisher? Tapi Nah, ya, itu. tapi hubungannya sama Punisher agak Itu- harusnya nggak ada. Iya nggak ada. Oh yang dia bilang nyelamatin Punisher. Iya, iya, iya. Iya nggak ada sih. Si Peter Parker bilang Off screen aja ada mungkin. ada debt yang harus lu bayar yang inget nggak yang Staten Island dia bilang Iya, gitu. iya, Terus terus. kita mikir emang ada apa tuh kejadian di Staten Island? Oh, iya, iya. Itu Bikin kelihatannya bingung sih semacam juga. ini off screen aja sih. Iya. Ya mungkin kembali lagi tuh mungkin kayak di komik-komik juga. Di komik-komik kadang-kadang kan cerita lompat-lompat juga ya. Iya. Jadi mungkin itu salah satu caranya aja. Soalnya film ini tuh jujur di awalnya langsung loncat ke momen dimana ya Spider-Man sama Punisher seolah-olah udah saling kenal, udah benar. pernah berapa kali Iya, udah pernah berhubungan berhubungan gitu, sama. bukan yang baru ketemu. Jadi mungkin aja di salah satu petualangan mereka yang off screen, misalnya pas lagi lawan Tombstone atau siapa kan itu ceritanya Bisa singkat. juga. Mungkin salah satu itu dia ketemu emang Punisher, terus ketemu juga sama si New Avengers. Iya, Soalnya kan iya. kalau kita lihat film MCU sebelumnya juga Peter Parker belum pernah ketemu sama salah Yelena. satu dari Iya, benar. Avengers Belum. selain Bucky ya. Saya Baki. Sisanya belum pernah. Yelena belum, si Red Guardian belum. Ya karena belum Belum pernah. Belum pernah. Black Kan New Widow, Avengers baru sekali doang. Black Widow-nya ketemu kakaknya doang. Iya, Natasha Natasha Natasha, Romanoff. iya. Yelena Belova belum deh. Emang kayak jadi apa ya, ada beberapa hal yang karena biasanya kita nonton film MCU itu selalu terhubung satu Nah, sama lain. Hmm. Pas dimasukin hal-hal yang kita nggak pernah tahu dan nggak pernah nonton, itu agak sedikit apa ya, mengganggu lah. Iya, Iya. iya, Iya iya. sih. bikin hah, apa sih? Iya, benar. Kayak lebih ke sana gitu. Benar. Nggak terjalin serapi Phase 1, 2, 3. Iya. Iya, mungkin ya. Karena ini yang gue tahu, mereka tuh emang berusaha Phase 4, 5, 6 ini, mereka tuh berusaha bikin filmnya yang emang individual. Terbalik sama yang film yang sebelumnya, justru yang film Phase 1, 2, 3 kan emang justru kalau lo nggak ngikutin satu, Iya. bakal nggak bisa Iya, ada yang betul. lain. Bisa Betul. buta nonton yang lain. Dan itu kan sempat jadi kritik tuh. Bener. Dan kayaknya MCU terlalu ngedengerin kritiknya, jadi makanya 4, 5, 6 dibikin standalone Iya, semua. iya. Tapi malah tetap bagusan yang phase 1, 2, 3 sih. Iya. 4, 5, 6 bagus individu malah jadi kayak Malah banyak jadi yang fail maksudnya. Iya sih, betul. Banyak yang flop. Apalagi Bener. kebanyakan series juga. Tuh, ikutinnya susah. Iya. Tapi Kemarin gue lihat di mana gitu, pokoknya kalau lu mau keep up sampai Avenger Doomsday, butuh 300 jam lebih. Buat nonton semua film MCU, semua seriesnya Iya. gitu. Gila sih, terlalu. tapi ya let's be honest lah ya. Spider-Man Brand New Day ini mungkin film terbaik di Phase ini. So far, Film. yes. Sepertinya iya sih. Iya. Menurut Ya, aku iya Phase juga. 6 Iya, ini iya, iya, gak iya. banyak yang bisa kita puji sejujurnya. Iya. Phase 6 sama aja ya. Ya, itu Phase 6 aja ya? Black Panther termasuk kalau nggak salah nggak sih Phase Black 6. Panther. Phase 5 atau kedua. Phase 6 ya? Wakanda Forever. Black Panther 4. Oh, Black Panther 4. Phase 4. Kedua itu phase 4. Oke. Phase Oh, 4. Black Panther, Oh, iya. oke. Terus. Di Phase 6 berarti ada apa? Yang 6 mulainya dari Fantastic apa? Four, Oh. Brand New Day. Cuman 4 ini doang. Apa tuh? Fantastic Four, Brand New Day, Avenger Doomsday, Oh. Secret Oh War. Ya iya. berarti bener. Berarti nggak salah dong. Ya berarti nggak salah. Iya, iya. Karena lawannya baru Fantastic Four Fantastic doang. Four, iya. Kalau dilawannya sama itu mah iya sih. Sejauh ini. Kirain masih ada lagi sebelum Iya. Fantastic Four Berarti termasuk setelah- Phase 6 enggak ya ternyata ya. Enggak, berarti sebelumnya tuh di Phase 5. Phase 5 terakhirnya sampai di Thunderbolts. Enggak. Thunderbolts. Thunderbolts, Thunderbolts. ya. Bener. Sebelumnya Captain America, Marvel. Ya kalau anggaplah kita gabungin Phase 5 Nah. sama Phase 6. Iya. Ya ini film terbaik di Ini antara ya. dua Phase Iya, itu. iya. Sesuatu yang fresh lah di antara Iya. film-filmnya yang Betul. mengecewakan. Tapi apakah menurut kalian Thunderbolts mengecewakan? For me yes. Oh ya? For me, yes. Harus Kalau buat cukup aku kecewa. enggak sih. Iya. gue juga- Kostif juga setuju. gue juga Enggak setuju. kecewa ya. Thunderbolts nggak Biasa Iya, aja iya. sih. Tapi biasa aja sih kalau tuh. Thunderbolts biasa aja enggak Biasa aja enggak yang dibilang wow. good juga Oh. not really. Anoma Hans lebih ke ya Biasa udah aja. gitu. Iya. Biasa Oke, aja. oke. Kalau gue cukup nganggap itu sebagai sebuah fresh take sih. Hmm. Jadi, Iya, benar. ya kan Eh, superhero yang aku suka juga karena mereka sangat membicarakan mental Mental health gitu ya. Aku suka karena mereka itu kan sebenarnya a bunch of failures kan Failures. sebenarnya ya. Benar. Dan mereka punya masalahnya sendiri-sendiri gitu, tapi Betul. pada akhirnya mereka bisa overcome itu dan menjadi sebuah tim gitu, walaupun masih kacau gitu ya. Solid ya. Iya, di situ sih. Lagi-lagi itu soal sentimental value-nya buat aku sih. Jadi aku ngerasa, Oh, iya. oh Kalau- ini bagus. Kalau aku di Iya, film itu lebih bukan ke sentimental value, tapi aku lebih nilai
ceritanya lagi kembali. Hmm. Banyak banget hal-hal yang nggak masuk akal terjadi di film. Iya sih. For the sake of the plot lagi Iya. karena Iya. lawannya terlalu OP. Iya, iya. Sentry. Superman-nya Marvel. Oh iya betul. ngalahinnya- Iya iya betul betul. Mereka ngalahinnya pakai power of Love, Lagi-lagi itu dia. power of Itu dia. friendship. Power of love and friendship. friendship and love Iya, iya, lagi-lagi. Sama seperti cocok logi tadi, Peter Iya, Parker bisa iya. nge-resist Jean Grey. Iya, bener sih, bener Ya, sih. ya iya sih. Mungkin di satu sisi itu juga ya mirip, ada kemiripannya sama Thunderbolts ya, karena dua-duanya nge-explore mental issues Iya, gitu ya. mental issues. Apakah ini campur tangan Disney juga? Di sini kan hobi Iya bikin, sih. bikin Iya, yang iya, iya. Tapi jangan power of sampai kayak gini. Dokter Doom kalah sama Power of Love. Waduh, itu ngeselin sih kacau kalau itu. banget. Ngeselin. Itu Kacau ngeselin kalau itu. Who knows? Kalau itu Masa ngeselin. se-powerful Doom kalah. Iya, bener. Dr. Doom itu bahkan bisa lebih powerful dari Thanos. Thanos. Iya, Di komik. jauh banget sih. Apalagi pas dia ngambil kekuatan Beyonder kalau di komik kalau Iya. nggak salah. Itu tuh Itu lebih cuma- kuat dari it- Thanos. Itu cuma terjadi di Secret Wars aja. Iya. Di peluang di cerita lain nggak mungkin dia lebih kuat dari Thanos. Secara basic iya karena dia manusia sementara Thanos kan Titan gitu kan emang secara ras sudah jauh lebih kuat tapi ya dia punya potensi lah maksudnya si Dr. Doom ini karena dia punya jeniusnya bisa lebih dari Reed Richards gitu Iya. kan punya sumber daya juga yang banyak jadi powernya ya salah satu manusia yang bisa nyampe pak cosmic level gitu Iya, iya. di Marvel Universe. Ya, untuk sekarang sih kita belum tahu ya kekuatan dia yang sekarang nanti. Iya. Iya. Itu datang Iya dari sih, mana itu kita kita belum masih Iya, tahu. nggak betul, betul. Bayangin dia pakai 2 jari, nangkis kapaknya Thor. Storm Breaker How? iya. Iya, iya. How? Yang mana Thor-nya udah Thor lumayan prime lagi, Iya. bukan Thor gendut. Kalau Thanos waktu lawan Thor gendut menang ya, iya Iya, Thor-nya out of shape gitu kan. Tapi waktu Thor-nya masih kuat, yang di Infinity War kan Thanos hampir kalah. Iya. Yang you should have gone for the head, Iya, harusnya iya. nggak bisa dipenggal. Itu juga yang bikin banyak orang bertanya-tanya, ini Doom-nya nanti sekuat apa? Hmm. Doom versi apa yang akan muncul? Gitu. Itu kita Iya, belum tahu. kita akan Nanti lihat kita nanti lihat. ya, teman-teman. Betul. Untuk sementara ya Brand New Day dulu lah. Iya, Film betul. terbaik saat ini. Apalagi dari dari MCU. Brand New Day yang belum kita bahas. Ya mungkin terakhir rating kali ya, kita kasih rating Oke, dari siapa dulu? Ada yang Dari udah siap? ujung. paling kiri dulu. Nah, boleh. Dari Ano, silakan No. Dikasih rating berapa? 8,1 ya kan. Ada Harus ada ngomong apa nih? nih. Sama satunya ini. Biar nggak bulat. Ya itu sih bagus tapi ya udah bagus. Ya bagusnya karena tadi yang gue bilang di awal karena ya the real Spider-Man kayak gini gitu sih ceritanya tapi faktor-faktor lainnya juga nggak jadi 9 juga banyak jadi 8 deh. Ngapain aja deh? Kenapa aja? 3,1. Oke, kalau Monta gimana? Aku 7,5 deh. 7,5. 7,5 karena ya just okay gitu. Amusing, entertaining, ditulis dengan rapi, sinematografinya bagus juga, actingnya oke. Jadi 7,5 lah. 7,5. Karena nggak ada yang wah juga Iya, gitu kan di dalam ha-ha, filmnya. Iya. Iya sih. Hans, Oh, kurang lebih deket sih angkanya. Ya, angka 7 aja. 7 aja. aja. Sorry, maksudnya aku setuju sama Monta. Sebenarnya secara overall film ini sebenarnya oke. Cuman karena bagian plot yang dia pecah jadi 50-50 antara Spider-Man dan Jean Grey itu benar-benar mengubah fokus Yes. gitu loh. Jadi kayak bukan Spider-Man tentang Spider-Man aja nih film jadinya. Iya, iya. Itu sih yang jadi benar-benar mengurangi poin yang harusnya mungkin bisa bagus jadi cuma 7 doang. Itu Oke, dia. oke. Gue juga setuju. Kalau gue personally, kalau part pertama aja yang fokus di cerita tentang Peter Parker sama Spider-Man-nya itu mungkin 8,5. Tapi karena ditambah bagian-bagian yang ada Jean Grey-nya dan segala macam yang bikin jadi nggak fokus, jadi panjang, agak dragging gitu. Secara overall ya jadinya 8 aja deh, 8 turun aja. gitu setengah. Soalnya sisanya, tapi kalau gue masih kayak mau tadi gue cukup terhibur sama koreografi fightingnya, Yes. gerakan-gerakannya si Spider-Man-nya gitu yang mirip banget sama di game. Betul. Terus color-nya si Daniel Destin Cretton ini Iya. yang lebih dark. Itu Iya, gue iya, iya. suka sih sebenarnya. Nggak terlalu colorful yang dulu tuh colorful banget. colorful Ya. Colorful Iya. banget. Bener sih. Gitu. Yang ini lebih Bener. dark gitu. Iya. Walaupun Dari nggak pilihan- sedark Batman. Dari pilihan musiknya pun berbeda kan. Iya. Pilihan Musik, musiknya iya, juga bener. iya. Dia nggak pakai lagi musik-musik pop. Kalau Betul. dulu ada The Ramones Iya. gitu. Kalau Iya. sekarang nggak ada musik yang terlalu gimana gitu ya. Speaking of which, kalian sadar gak sih di penutup kreditnya tuh ada lagunya? Lagu Indo kan? Oh, Iya. For Revenge. For Revenge, Revenge, ya. ya. Iya, iya. Itu sebenarnya emang
khusus buat penayangan di Indonesia atau kayak semuanya? Apakah untuk promo di Asia doang? Infonya Nah, sih Indo only sih. Indo only. Kalau aku sih ngertinya ya, beberapa film itu kalau tayang di luar negeri ya, misalnya kayak di Korea nih. Di Korea ini aku paling sering dengar, terutama film-film Disney ya, itu lagu yang dipakai di end credits itu nggak pernah lagu penyanyi aslinya, tapi itu kayak di cover sama penyanyi yang ada di Korea. Korea. Jadi Oke. biasanya jadi bahasa. mereka. Iya, betul. iya, iya, iya. Kurang Iya, kayak iya, sih iya. yang di Indonesia ini kurang lebih harusnya sama seperti Oke. itu. Tapi Marketing itu purpose ya. itu Iya. catch me Part of off the guard sih promotion. sebenarnya. Iya, Karena iya. tiba-tiba kok lagunya bahasa Indonesia. Indo, iya, 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 iya. Sempat awalnya mikir, hah, apa lagunya ada kena copyright nggak boleh tayang di sini lagunya. Iya, Oh, ternyata pas sudah kita cek lagi, oh ternyata enggak. Ini tuh lebih ke mungkin persetujuan antara Marvel sama bioskop Indonesia Iya. kayak Iya, mungkin semacam iya, itu. Karena Sony juga kan megang banyak ini musik juga. Betul, betul. Oh, iya. Mungkin ya part of the promotion. Iya, Bisa betul, jadi, betul, bisa betul. Gitu. Oke, rasanya kayaknya cukup kita udah bahas Brand New Day dari tadi, ini udah cukup lama. Mungkin thank you buat yang udah nonton dan jangan lupa buat di like and subscribe channel Obsession Media ini. Kalau kalian juga ada yang kelewat mungkin dari kita tadi teori-teori atau apa yang mungkin kalian mau tambahin bisa Komen. taruh di kolom komen. Betul. Oke, sampai ketemu lagi di episode-episode ngemeng selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.